Ini Masjid Agungnya, Masjid Agung Kota Banjar. Dari alun-alun Banjar ini nanti kita bakal cek seperti apa sih jalan-jalan di Kota Banjar. Jadi selama ini kita kan sebagai warga Jawa Tengah itu selalu membandingkan antara kinerja Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Barat KDM gitu ya. Mereka membandingkan infrastruktur jalan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Jadi jalan raya bermarka putih, berarti ini kalau nggak salah ini jalur provinsi gitu ya. Ini salah satu jalur provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Ada memang sebagian jalur yang memang sudah rapi gitu ya, jalannya halus, tambal sulam. Jadi saat ini kita masih berada di Jawa Tengah. Di konten kali ini kita itu ingin mencoba belusukan lagi ke area Jawa Barat. Aku ingin buktiin apa benar infrastruktur jalan di daerah Jawa Barat itu memang sebagus itu sejak dipimpin oleh Gubernur KDM gitu ya, Gubernur konten. Dan sebagai perbandingan, ini saat ini kita berada di jalur, saya yakin ini jalur provinsi, jalan provinsi karena marka jalannya itu putih gitu ya. Kalau jalur nasional itu biasanya marka jalan tengah itu berwarna kuning. Daerah ini namanya Sidarja, salah satu kota kecamatan yang menurut itu paling ramai gitu ya di Kabupaten Cilacap, tapi bagian sisi sebelah barat. Jadi ini contoh jalan provinsi di Jawa Tengah gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan jalan provinsi yang ada di Jawa Barat. Ini penuh dengan tambal sulam. Kalau di sebelah kiri saya ini stasiun Sidarja. Di sini lebih parah ketika memasuki rel kereta api itu, jalan-jalan di Cilacap itu termasuknya rusak parah. Ini salah satu pertigaan sing paling parah menurutku, rusak parah di sini. Ini dari dulu, dari zamanku belum jadi YouTuber, aku lewat sini itu jalannya rusak parah. Baru setelah melewati jalan tadi, ini jalannya lebih dicor. Ini mandan halus guys, niki wis mulai mandan halus. Intinya ketika kita memasuki jalan provinsi di Cilacap, ketika jalan itu dicor, itu jalannya halus. Apakah jalan-jalan di seluruh Indonesia itu harusnya
dicor beton gitu ya, ben awet. Dan di sini jalurnya lumayan mulus, jadi nggak semuanya tambal sulam, nggak semuanya rusak. Di sini cukup halus, dan di sini pemandangannya cukup wow. Kita berhenti sebentar. Pemandangan di sini cukup keren. Kita memasuki jalur nasional lagi. Jadi kalau ke arah kiri itu kita menuju ke arah Bandung gitu ya. Kalau ke kanan ke arah Purwokerto. Ini jalur nasional ditandai dengan marka kuning di tengah-tengah jalan dan marka putih di pinggiran jalan. Dan sejauh ini jalur nasional di perbatasan antara Cilacap dan Jawa Barat itu cukup bagus ya. Oke, kita masih berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan tepatnya kita itu berada di desa Wanareja gitu ya. Saat ini jam 7:42 dari Cilacap. Dari rumah tadi aku berangkat jam 5:30 pagi gitu ya. Sampai di titik ini itu jam 8:kurang 1/4, kurang lebih. Berarti dari Cilacap sampai ke titik ini dengan kecepatan rata-rata itu 60 km per jam, bisa ditempuh sekitar 2 jam lebih gitu ya. Cukup jauh, menurutku cukup jauh. Jadi pantas saja kalau daerah sini, daerah Wanareja, daerah Majenang, itu rata-rata mereka pingin makar gitu ya, pingin mekar dari Kabupaten Cilacap, karena nyatanya memang dari sini ke kota Cilacap, ke Kabupaten Cilacap, yang ke kotanya itu bener-bener jauh gitu ya, hampir 2 jam lebih. Dan di sini tuh lebih dekat ke kota Banjar Patroman. Kalau ke arah sana itu ke arah Wanareja, terus labas terus ke sana itu Jawa Barat, tepatnya Banjar Patroman. Kalau ke arah sebelah sana itu kita menuju ke arah Majenang. Pemandangannya bagus guys, pemandangannya keren. Oke, jadi ini guys, ini dia. Ini Tugu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau ke arah sana lagi itu nanti kita ketemu dengan jembatan Cijolang, arahnya ke kota Banjar. Ke sana ke arah Wanareja, Majenang, Jawa Tengah gitu ya. Dan kita mau lihat ini. Aku yakin orang-orang Cilacap itu nggak semuanya pernah datang ke tempat ini gitu ya. Ini tugu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tugu ini gede banget. Jadi tugu ini dibikin kayak semacam kayak taman gitu ya, taman terbuka umum. Di sini ada kursi-kursinya, gonjagong. Tapi sepertinya nggak pernah digunakan sama pengunjung gitu ya, karena kalau dilihat sekilas itu kayak orang terawat tempatnya.
Sekali lagi, mungkin Tugu ini tadinya itu dipersiapkan oleh pemerintah untuk jadi semacam kayak taman terbuka umum gitulah ya. Tapi pada kenyataannya mungkin sepi pengunjung, mungkin nggak terlalu tenar gitu ya. Atau mungkin lokasinya yang cukup terpencil. Karena di sekitar sini itu jarang terdapat pemukiman. Kita lihat bareng-bareng di sebelah sana, di belakang saya ini kayak hutan karet. Ini hutan karet guys. Jadi warga sekitar kalau pengen datang ke sini itu mandan males mungkin ya, kaduan gitulah. Ini buktinya, jagongannya padang lumut. Oke, kita lihat sebentar ke arah atas. Ini kayaknya alas guys, kayak hutan karet ini. Sepertinya hutan karet ini. Ya bener guys, ini hutan karet. Kita lihat lebih dalam, kita lihat lebih jauh ke sana. Di sini ada gubuk. Ini dipakai buat para petaninya, kok liren kayaknya ya. Mau istirahat. Bener, ini hutan karet. Ini kalau di Cilacap semacam kayak alas kubang kangkung gitu ya. Cilacap. Oh, Dari Cilacap. Ibunya asli Cilacap atau asli sini. oh, asli sini? Tapi ngomongnya udah Sundang ibu nggih. Sunda. Sunda. Tahu bahasa Jawa nggak bu? Tahu. Ngerti, tapi Ngerti. saya mau ngomong nggak bisa. Nggak bisa. Tapi asli Cilacap gitu. Iya. Oh. Kalau di Kebanyakan orang-orang sekitar sini tuh komunikasinya pakai bahasa Sundang. Sunda, Oh. ada yang Jawa ya dilayani. Iya, pada bisa. Pada bisa gitu. Jadi bener guys, seperti ini masyarakat yang tinggal di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rata-rata mereka itu malah bisa nih itu ngomongnya bahasa Sunda gitu ya. Jadi nang kene iki jarang wong sing nganggo bahasa ngapak. Contohnya ibu tadi, dia ngomongnya logatnya itu Sunda banget. Sunda banget. Bisa bahasa Jawa, bisa ngeladeni, ngerti gitu ya. Ngerti bahasa Jawa, ngerti bahasa ngapak. Tapi nggak fasih gitu loh. Nggak lancar ngomongnya. Kalau sekedar diajak ngobrol mungkin ngerti gitu ya. Tapi kalau ngomong ngapak, ngomong bahasa Jawa itu nggak bisa. Ini tulisannya, selamat datang di Jawa Tengah. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi kita bakal melewati jembatan paling ikonik antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, antara Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar gitu ya. Ini namanya jembatan Cijolang. Ke arah sana itu ke arah Jawa Tengah, ke sana itu ke arah Jawa Barat. Aku yakin wong Cilacap ya urung kabeh pernah liwat jembatan ki. Apa mana wong Cilacap kota gitu ya. Mengene ki adoh banget, bisa 3 jam saking adoh. Bahkan orang-orang Cilacap bagian sebelah sini itu kalau belanja itu rata-rata biasanya itu larinya ke arah Kota Banjar gitu ya. Saking adoh dari pusat Kabupaten Cilacap, jadi alternatif mereka itu daripada jauh-jauh ke Cilacap gitu ya, mereka lebih suka lari ke Kota Banjar. Kalau nggak salah di bawah sini sungainya itu namanya Sungai Citandui. Kita nyebrang, kita lihat bawah sungai sisi sebelah sini. Oh, jadi sungai ini banyak ditambang pasirnya gitu ya. Warga sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini itu banyak memanfaatkan sungai ditambang gitu ya, pasirnya nggak bahan bangunan. Oke, langsung saja kita gas ke arah Kota Banjar. Kita melewati jembatan Cijolang. Dan saat ini
kita sudah resmi memasuki Jawa Barat, tepatnya di kota Banjar Patroman. Wah, keren ini guys. Begitu melewati jembatan, kita langsung disambut dengan patung Siliwangi. Ini keren sih, ini keren ya. Bahkan rata-rata para pemudik yang melewati jalur ini itu mereka berhenti buat foto-foto. Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Oke, belok kiri kita ke alun-alun Banjar. Kita tengok sebentar seperti apa bentuk dari alun-alun kota Banjar. Jadi seperti ini alun-alun kota Banjar. Untuk sekilas kota ini tuh kesannya itu bersih gitu ya, bersih, totone maju banget. Walaupun banyak sampah berserakan, masalah utama di Indonesia itu ya sampah. Manusianya belum bisa mengelola sampah dengan baik. Di depan saya ini itu Masjid Agung Banjar. Di tengah alun-alun Banjar itu ada tugu seperti ini. Nggak tahu maksudnya ini apa. Mungkin buat kalian yang berasal dari kota Banjar, tolong bisa jelaskan ke saya. Tolong kasih komentar, ini tugu ini maksudnya apa, ini namanya apa. Kalau dilihat sekilas kotanya itu bersih, rapi. Kota Banjar itu salah satu kota otonom. Jadi kota Banjar ini itu nggak berada di bawah Kabupaten Ciamis ataupun Kabupaten Pangandaran gitu ya. Dulunya kota Banjar itu salah satu kecamatan dari Kabupaten Ciamis. Tapi beberapa tahun yang lalu itu kota Banjar itu memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis. Dan saat ini kota Banjar itu dijadikan sebagai kota otonom. Bukan kecamatan, bukan juga kabupaten, tapi kota otonom. Aku ya ngerti maksudnya kepriwe, tapi ya kayak gue guys, maksud gue kayak gue. Jadi karena ini bekas dari kota kecamatan, jadi alun-alun dari kota Banjar itu nek menurutku termasuknya ya cilik guys, termasuknya cilik. Ini bener alun-alun sekelas kota kecamatan gitu ya. Ini Masjid Agungnya, Masjid Agung Kota Banjar. Oke, dari alun-alun Banjar ini nanti kita bakal cek seperti apa sih jalan-jalan di kota Banjar. Jadi selama ini kita kan sebagai warga Jawa Tengah itu selalu membandingkan antara kinerja Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Barat KDM gitu ya. Mereka membandingkan infrastruktur jalan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Jadi secara nggak langsung itu kita membandingkan antara kinerja Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Barat. Di Jawa Barat itu gubernurnya itu
membangun jalan provinsi tanpa menaikkan pajak kendaraan gitu ya. Sedangkan di Jawa Tengah itu jalannya jere pada bodol, tapi malah pajaknya diundangna. Nah, yang bikin warga Jawa Tengah kesel itu kan itu guys, jalannya pada bodol, isinya kur ditembel-tembel dok, tapi pajaknya diundang. Nah, sedangkan di Jawa Barat Gubernur KDM itu nggak menaikkan pajak, tapi malah jalannya diperbaiki kabeh. Dan sekarang aku itu penasaran, apakah benar infrastruktur jalan di Jawa Barat itu semulus itu? Ini sepertinya sesuai dengan marka jalan yang ada di jalan ini. Ini sepertinya jalan provinsi, markanya itu putih gitu ya. Ini jalan provinsi. Kita jalan pelan, kita amati jalannya. Kalau kita lihat dari warna dan bentuknya, ini jalan lama gitu ya. Jadi ini belum diperbarui sama Gubernur Jawa Barat KDM. Jujur ini aku cuma muter-muter, nggak tahu arahnya kemana. Ini kalau belok kiri itu ke arah Pangandaran. Kita coba belok kiri. Ini jalan tanpa marka, nggak tahu ini jalan provinsi atau jalan kabupaten. Tapi kalau dilihat dari lebarnya, sepertinya ini jalan provinsi. Tapi ya nggak semulus itu gitu ya. Ini masih banyak juga jalan-jalan yang bergelombang, tambal sulam, bahkan berlumpur. Oke, kita pindah haluan dari ke kota ke desa. Kalau di kota itu otomatis, kalau di perkotaan, pusat kota itu otomatis jalannya itu bakal dibikin sebagus mungkin gitu ya. Tapi kita lihat sama-sama, ini jalan di pelosok-pelosoknya di Jawa Barat, di kota Banjar, mulus guys. Jadi ya normal sih. Di Cilacap juga banyak jalan-jalan mulus kayak gini. Tapi ini nggak tahu, jujur aku nggak tahu ini jalan provinsi atau jalan kabupaten. Tapi mulus guys, ini mulus, jalannya mulus. Aku naik lewat jalan mulus, kemudian di kanan kiri itu alas gitu ya. Itu kemutan kayak lagi nang Jepang.